Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa akhwati rahimah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya dan juga duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, kemarin telah membahas tentang perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, la wala syabiha lahu wala nadhir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala dari semua aspeknya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ay laisa ka khaliqil azwaji kulliha syai'un li'annahu al-fardus samadul ladzi la nadhira lahu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala bukan seperti para pembuat sesuatu, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan segala sesuatu yang berpasang-pasangan, ya. Tidak seperti para pembuat-pembuat, artinya manusia-manusia ataupun makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makhluk Allah itu bisa membuat, ya. Akan tetapi Allah itu menciptakan. Li'annahul fardus samad. Apa kalau kita tarik sebelumnya, apa bedanya menciptakan dan membuat? Ya. Apa perbedaan antara membuat dan menciptakan? Ya. Kalau membuat itu, ya, membuat sesuatu yang bahan asalnya itu memang sudah ada. Ya. Tinggal mengolah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Ini namanya membuat. Akan tetapi menciptakan, ya, kata menciptakan itu adalah mewujudkan dari sesuatu yang belum ada menjadi sesuatu yang ada. Bahan bakunya itu belum ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diadakan, kemudian dibuatlah menjadi bahan jadi. Ini kata menciptakan. Oleh karenanya, ya, pada hukum asalnya menciptakan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala.
Menciptakan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala mutlak. Kalau manusia, kalau makhluk Allah itu memiliki hak membuat. Makanya terkadang kita ini salah kaprah, ya, dalam mengatakan suatu hal, ini ciptaannya fulan, ini diciptakan oleh fulan. Padahal secara bahasa yang paling tepat untuk mengatakan itu adalah membuat, dibuat, ya, made in Indonesia, made in yang lainnya, ya. Ini kata yang tepat untuk mengartikan made in adalah dibuat, bukan diciptakan, ya. Karena menciptakan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ayatu aslun fi aqidati ahli sunnati wal jamaati fil asma'i was sifat. Ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, adalah ayat pedoman, ya, di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Ayat asal daripada dalil akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menetapkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dan asma Allah Subhanahu wa taala. Wa hiyal itsbatu ma'at tanzih. Ya, di dalam ayat ini Allah menetapkan sebuah nama yang mana nama tersebut dan sifat tersebut itu bersih dari sifat dan nama buruk. Ya, itsbatu ma'at tanzih, menetapkan dan menghilangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil musyabbihah, berbeda dengan orang-orang kelompok musyabbihah, ya. Siapa itu musyabbihah? Musyabbihah adalah orang kelompok-kelompok yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Fa inna 'indahumul itsbata ma'at tashbih. Karena orang-orang musyabbihah, ya, mereka itu ketika menetapkan sesuatu itu diserupakan dulu dengan makhluknya. Contoh, Allah punya tangan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Allah memiliki tangan. Lantas orang-orang musyabbihah, mereka ketika menetapkan bahwasanya Allah punya tangan, berarti Allah disamakan dengan makhluknya. Berarti Allah seperti dengan makhluk. Kenapa? Karena punya tangan. Makhluk punya tangan, Allah punya tangan, berarti tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Oleh karena itu orang-orang musyabbihah mereka menafikan, ya, menolak hadis-hadis ataupun ayat-ayat tentang sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat Allah mereka tolak. Kenapa? Karena kalau kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala menurut mereka, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini logikanya orang-orang musyabbihah. Wa bi khilafil mu'attilah, dan juga berbeda dengan orang kelompok-kelompok mu'attilah, ya. Fa inna 'indahum tanzih ma'at ta'til. Karena orang-orang mu'attilah itu mereka mensucikan Allah akan tetapi dengan meniadakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Niatnya kepingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka justru terperosok ke dalam fitnah meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, mereka mengatakan Allah itu Maha Esa, zat yang maha suci. Berarti kalau Allah maha suci berarti harus berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah dikatakan punya tangan, ya, maka ini adalah sesuatu yang naif bagi Allah, kata mereka. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha suci, ya. Ini menurut orang-orang mu'attilah. Wa ahlu sunnati asbatus sifata wa nazzahuha an musyabihatil makhluqat. Sedangkan ahlu sunnati wal jamaah mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah, tidak seperti orang-orang musyabbihah dan orang-orang mu'attilah, ya. Menetapkan nama Allah, menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tangan, berarti tangannya Allah bagaimana? Sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya kita tidak perlu tahu.
Ya, bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan kewajiban kita untuk mencari tahu. Kenapa? Karena tidak ada dalil satupun baik dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yang menyebutkan tentang bagaimana sih tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tangan, Allah punya wajah, ya. Allah punya kaki. Bagaimana sifat-sifatnya? Itu wallahu taala a'lam. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang beriman, mereka mengatakan sami'na wa ta'na, kita dengar dan kita patuh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa membagaimanakan, ya. Orang-orang musyabbihah, orang-orang mu'attilah dan orang-orang yang menyeleweng dalam masalah akidah, mereka mengotak-atik akal mereka, ya, menggunakan akal mereka untuk berpikir. Coba sih kita harus memikirkan sesuatu, ya. Sesuatu itu ada, harus kita pikirkan. Allah itu ada, berarti harus kita pikirkan Allah bagaimana. Kalau Allah menyebutkan punya wajah, wajahnya seperti apa, ya, ujung-ujungnya mereka menjadi gila, ya, karena tidak akan mampu. Makhluk Allah tidak akan mampu memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mereka mengatakan tafakkaru fi khalqillahi wa la tufakkiru fillah. Ya, berfikirlah, pikirkanlah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Kemudian wa qauluhu wa huwas samiul basir, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan Maha melihat. Isbatun li ismai sami'i wal basir. Ya. Di dalam ayat ini Allah menetapkan dua nama Allah Subhanahu wa taala, ismaini as-sami' wal basir. Dua nama itu adalah as-sami', Allah Maha mendengar, wal basir, dan Allah Maha melihat. Ya. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat. Melihat apa? Melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Mampu melihat segala sesuatu yang terjadi di alam jagat raya ini. Tidak ada satupun yang tidak tampak dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pengawasan Allah. Ya. Kalau pengawasan manusia, kalau pengawasan makhluk berbeda. Ya. Kita duduk menghadap ke timur, antum duduk menghadap ke barat. Ya. Kalau kita manusia, yang mampu dilihat adalah sesuatu yang ada di depan kita dan kanan kiri sedikit. Bisa kita lihat. Kalau kita enggak konsentrasi, kalau kita konsentrasi, kalau lagi enggak konsentrasi enggak kelihatan. Walaupun di depannya, ya, dia yang merunduk ke bawah, depannya ada orang lewat enggak kelihatan. Ya. Ini pengawasan manusia. Sementara pengawasan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu tampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekecil apapun, ya. Sampai pun, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala mampu melihat sesuatu yang paling kecil pun, ya. Sampai makhluk yang paling kecil di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita, ya, sampai makhluk yang terkecil pun, dzarrah, ya, benda yang paling kecil pun tampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia yang lebih besar daripada itu? Maka tindak tanduk kita semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huma yadullani ala itsbati sifati as-sam'i wal basar. Yang nama itu, ya, Sami, itu menunjukkan tentang Allah Maha mendengar, wal basir, dan Allah Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu, ya, mendengar segala sesuatu, sampai pun ucapan yang terkecil pun didengar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi SAW ada Aisyah radhiyallahu anha berbincang dengan sahabiah yang lainnya tentang perihal sesuatu, ya, Nabi tahu tapi tidak mendengar ucapan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qad sami Allahu qaulal lati tujadilu fi, ya, Allah menurunkan satu surat, ya,
yang disebut dengan surah Al-Mujadalah. Itu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan informasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian selanjutnya wa qauluhu laisa kamitsli syai'un yadullu ala tanzihi ay annahu lahu sam'un la kal asma'i wa basarun la kal absar ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, Allah Subhanahu wa taala tidak ada serupa dengannya sesuatu apapun, menunjukkan tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha suci, tidak ada sesuatu yang suci melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lahu sam'un kal asma'. Allah memiliki sifat mendengar sebagaimana yang lainnya mendengar, makhluk yang lainnya mendengar. Akan tetapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, sampai pun sesuatu yang paling kecil terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi bantahan kepada orang-orang ya dari kelompok Jahmiyah ya, ataupun yang lainnya yang menunjukkan mereka mengatakan bahwasannya Allah itu mengetahui sesuatu yang sifatnya yang besar, yang global saja. Sementara sesuatu yang sifatnya tafsili, yang terperincinya Allah tidak tahu. Ya, ini salah satu kelompok yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Maha mendengar dan mengingkari Allah Maha melihat. Ya, mereka meyakini bahwasanya Allah itu mengetahui sesuatu yang global. Ya. Sesuatu yang global, sesuatu yang umum saja Allah ketahui, sementara yang secara terperinci itu Allah tidak mengetahui ya. Ini al-kadzib wal iftira' 'ala Allah. Ini adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, hal ta'lamu lahu samiyya. Tahukah kamu ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Hal ta'lamu lahu samiyya. Allah itu memiliki nama. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tahukah kamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama? Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, qala Ali ibn Abi Talhah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, hal ta'lamu li rabbi matalan aw shabihan. Wa kadzalika qala Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Ibnu Jurayj wa ghairuhum. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya kata firman Allah Subhanahu wa taala hal ta'lamu lahu samiyya, ini artinya adalah, tafsirnya adalah, apakah kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada yang menyamainya atau ada yang membandinginya? Maka jawabannya tidak ada. Ya. Apakah ada makhluk yang sama dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah tidak ada. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Wal kufu ya, huwal mithlu wan nadhir. Qala al-Qurtubi fi tafsirihi, lam yakun lahu syabihun wala adlun laita kamitsli syai'un. Kata kufuwan ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala ya, artinya adalah al-mithlu wan nadir. Ya, tidak ada sesuatu yang menyamai dan sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Qurtubi juga, lam yakun lahu syabihun wala adlun. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatu ahad ya, di dalam surah Al-Ikhlas kata ahad, lam yakul lahu kufuwan ahad ya, kata ahad ja'at fi siyaqin nafyi ya. Kata ahadun ini datang sebagai menafikan segala sesuatu. Menafikan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, meniadakan segala sesuatu. Bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala.
fatakunu ammatan fi nafi kulli syabihin aw mathinin. Oleh karenanya kata ahad ini, ya, esa ini menunjukkan bahwasanya di dalam dunia ini, di alam jagat raya ini tidak ada yang mampu membandingi dan tidak ada yang mampu menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa ma jaa fi tafsir Ibnu Katsir fi min tafsir hadhil kalimati bizauja. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir, kata ahad kufuwan ini memiliki arti zauja, wa huwa min qabil tafsir bil misal. Dan ini menunjukkan tafsir yang sesuai, ya. Wa hadhil jumlatu min surati muakkidatun lima taqaddama minal jumal. Dan ayat ini atau kata ini adalah menunjukkan penguatan terhadap ayat-ayat sebelumnya. Qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad bahwasanya Allah Maha Esa. Allahu samad, Allah adalah zat yang berdiri sendiri. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, dia tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Kata yang terakhir ahadun ini menjadi muakkidun fi nafi kulli syai'in, ya, meniadakan segala sesuatu yang berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, ya. Wala siyamal jumlatal ula, ya, terutama di ayat yang pertama, fa huwa subhanahu wa ta'ala ahadun wa la yakunu ahadun kufuwan lahu, ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu esa. Kalau Allah itu esa, maka tidak ada sesuatu pun yang sama dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan perkataan dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, wala walada lahu wala walida lahu wala sahibata lahu. Allah itu tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua, wala sahibata lahu, dan tidak memiliki teman. As-sahibatu hiya zaujah, ya. As-sahibah, teman, ini diartikan juga dengan az-zaujah, pasangan. Wa qad jaa fil Qur'ani nafyul waladi wal walid was sahiba anillahi azza wa jalla. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang peniadaan anak, orang tua dan teman bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali, ya. Bahwasanya Allah itu tidak butuh dengan anak. Allah itu tidak butuh dengan orang tua dan tidak dijadikan sebagai seorang anak, dan Allah tidak pula butuh dengan teman dan pasangan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa atas segala sesuatu. Maha Esa, Maha Esa adalah sesuatu yang tunggal dan tidak memiliki bilangan setelahnya. Wa qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini menjadi bukti dan bantahan kepada orang-orang yang mereka mengatakan Allah itu punya anak. Fa nafa'anhu al-walida wal walad wa nafa'anhu kulla mithlin wa nadhirin. Di dalam ayat ini Allah menafikan orang tua, anak, dan juga yang serupa dengannya, wa minu zauja, yaitu pasangan. Ya, Allah tidak butuh pasangan, Allah berdiri sendiri. Berbeda dengan makhluk, ya. Kalau makhluk tidak punya pasangan berarti tidak normal. Kalau makhluk, ya, segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasangan. Itu makhluk. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada gelap, ada terang, ya, ada gelap, ada terang, ada laki-laki, ada wanita, ya. Makanya segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, menunjukkan bahwasanya makhluk itu butuh dengan pasangan, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkannya. Wa fi hadhihi suratil karimati itsbatul ahadiyyati wa samadiyyati
wa nafyul usuli wal furu'i wan nadha'iri anhu fahuwa ahadun la kuf'a lahu wa huwa samadun la walada wa la walida lahu was samadu huwa alladhi tasmudu ilayhi al khalaiqu bi hawaijiha. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini menetapkan bahwasanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala wa samadiyatahu, dan menunjukkan tentang kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menghilangkan, menafikan, membutuhkan kepada anak, kemudian membutuhkan kepada anak orang tua, kemudian membutuhkan kepada pasangan. Allah tidak butuh itu semuanya, ya. Akan tetapi as-samadu huwa alladhi tasmudu ilaihil khalaiqu bihawaijiha. Kata as-samad, Allah itu digantungi segala makhluk, semua makhluk dibutuhkan oleh semua makhluk. Ya. Allah itu tidak butuh dengan makhluk, akan tapi Allah dibutuhkan oleh semua makhluk. Wa huwal ghaniyyu an kulli man siwahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan segala sesuatu. Al-muftaqiru ilaihi kullu man adahu, dan Allah dibutuhkan oleh segala sesuatu. Falikamali ghinahu la yahtaju ila walidi wal waladi likaunihi wahidan ahadan la yakuna ahadun lahu mitlan wa nadhiran. Tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha sempurna atas segala sesuatu, ya. Kalau sesuatu yang sempurna, maka tidaklah membutuhkan sesuatu tambahan, ya. Allah itu sempurna dan tidak membutuhkan tambahan apapun, ya. Makhluk selain Allah itu tidak ada yang sempurna, maka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu sudah sempurna, maka tidak membutuhkan segala sesuatu. Ada sebuah syair yang menunjukkan bahwasanya, ya, bedanya kesempurnaan Allah dengan kesempurnaan makhluk, ya. Bedanya kesempurnaan Allah dengan kesempurnaan makhluk. Kalau Allah sempurna selama-lamanya dan tidak akan pernah terkurangi kesempurnaan Allah itu. Akan tetapi kalau makhluk, sempurnanya makhluk pasti akan mengalami penurunan. Sebagaimana seorang syair mengatakan, likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu. Segala sesuatu kalau sudah mencapai puncak kesempurnaan pasti akan mengalami penurunan. Dan ini yang terjadi. Segala sesuatu apabila sudah mencapai kepada puncak kesempurnaan pasti akan mengalami penurunan. Segala sesuatu. Sebagaimana Islam, ya, Islam pernah berjaya. Islam pernah menjadi sebuah negara yang adikuasa, tidak ada negara yang mampu melawan Islam. Islam mengalami keemasan di masanya. Akan tetapi ketika Islam sudah mencapai puncaknya untuk menjadi negara yang paling kuat, tidak ada negara yang berani dengan Islam, maka Islam setelah itu mengalami kemunduran dan kemerosotan. Dari mana datangnya? Dari musuh yang dimasukkan oleh orang-orang musuh Islam, ya. Setelah Islam bangkit jaya di atas segala sesuatu, maka Islam menjadi mundur, ya. Ini lumrah, dan nanti sebelum akhir zaman Islam pun akan berjaya kembali sebelum nanti akhirnya akan terjadi kiamat, ya, di zaman yang akan datang, ya. Begitu juga manusia ketika sudah mencapai puncaknya, ya. Puncak pertumbuhan manusia itu adalah usia 25 tahun, 35, paling matangnya 40 tahun. Ya, usia matang seorang 40 tahun. Ketika sudah melewati 40 tahun, 45 tahun, ya, badannya masih tegap. 50 tahun mulai membongkok dikit, ya. Kulit yang tadinya kencang mulai keriput dikit sedikit, ya. Akhirnya 60 tahun, 70 tahun sudah mulai bengkok atas, ya. Mana bengkok atas? Punggungnya, Pak. Bengkok. Kenapa bengkok? Karena sudah tak mampu lagi untuk menahan beratnya kehidupan dunia. Ini akan dirasakan oleh manusia ketika sudah masa gagahnya,
ya, ototnya kuat, maka ototnya pun setelah kuat akan menjadi lemah kembali. Yang tadinya ganteng-ganteng, Masya Allah, ya, lama-lama pun gantengnya akan pudar menjadi keriput-keriput kakek dan kekek. Wanita-wanita yang masa mudanya cantik, Masya Allah, ya, akan kelama-lamaan hilang pudar kecantikannya, dan aroma yang tercium adalah aroma tanah. Ya, ini proses kehidupan manusia. Likulli syai'in idza matamma nuqsanu, segala sesuatu apabila sudah mencapai pada puncaknya akan mengalami penurunan. Fala tugharra bi tibil 'aishi insanu, makanya janganlah manusia itu terkecoh dengan kehidupan dunia. Fala tugharra bi tibil 'aishi insanu, janganlah terkecoh dengan kehidupan dunia, dengan keindahan dunia. Ya, jangan terkecoh dengan kehidupan dunia dan keindahannya. Ya, kalau terkecoh maka akan melupakan tujuan daripada kehidupan kita. Tujuan manusia hidup di muka bumi ini adalah menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal walid jaa nafyu fil Qur'ani anil lahi fi hadhihi surah fi qouli ta'ala walam yulad wa ammal waladu faqad jaa nafyu anil lahi fi ayatin katsira. Allah Subhanahu wa taala menafikan membutuhkan seorang anak, itu disebutkan dalam ayat-ayat yang banyak. Wa dzalika annal yahuda yaqulun, sebagaimana orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Nabi Uzair itu anaknya Allah, ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasara alladziina yaquluna, dan orang-orang Nasrani yang mengatakan Al-Masih ibnullah, ya, bahwasanya Isa Al-Masih adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang kufar alladziina bu'itsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulun, orang-orang kafir di masa Nabi SAW yang mereka mengatakan al-malaikatu banatullah, malaikat-malaikat itu adalah anak wanitanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, ayat-ayat yang menentang itu semuanya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Baqarah, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kufar, mereka mengatakan ittakhadallahu waladan, Allah punya anak. Subhanah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ballahu ma fis samawati wal ard, akan tetapi milik Allah lah segala sesuatu itu yang ada di langit dan bumi. Kullun lahu qanitun, segala sesuatu itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fil mu'minun, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Mu'minun, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan anak dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi Maryam, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, wa qalu ittakhadar rahmanu waladan laqad ji'tum syai'an idda. Mereka orang-orang kafir, orang-orang kafir, mereka mengatakan bahwasanya Ar-Rahman yang Maha Pengasih memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kalian telah mendatangkan sesuatu yang dusta. Ya. Mereka dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Allah Subhanahu wa taala punya anak? Ya, mereka itu hanyalah mengkira-kira, ya. Mengira-ngira bahwasanya Allah punya anak dan tidak bisa mendatangkan bukti sedikit pun Allah memiliki anak. Ya, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, sesungguhnya kira prasangka itu tidak akan memberikan hasil yang baik sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika minal ayati, ya, banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya Allah menolak, Allah menafikan, Allah meniadakan punya anak. Di antaranya adalah surah An-Nisa, wal An'am, wat Taubah,
wa Yunus, wal Isra, wal Kahf, wal Anbiya, was Safat, wal Zukhruf, wal Jin. Segala ayat-ayat itu yang ada dalam surah-surah tersebut itu semuanya membantah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan anak bagi makhluknya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin kulli dhanbin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.